Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Madani, NIM 70200119105, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit diare, yang dimana diare menduduki peringkat ketiga dari 10 penyakit penyebab kematian terbanyak di dunia, yang dimana mencapai hingga 5.000 kematian. Persebaran kasus. Yang pertama, persebaran kasus diare di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, pada tahun 2010 jumlah provinsi ada 11. Nah, jumlah kejadiannya terdapat 33, kasusnya 4.204 dan terjadi kematian 73. CVR-nya meningkat menjadi 1,74%. Begitupun di tahun 2011 hingga 2018 CVR-nya menjadi meningkat. Selanjutnya, persebaran kasus di provinsi. Berikut gambar persebaran kasus diare di provinsi pada tahun 2013 sampai 2018. Pada tahun 2013, tampak Provinsi Papua merupakan provinsi yang dekat provinsi dengan penyakit diare tertinggi, yaitu 8,5%. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan penyakit diare terendah, 3,5%. Pada tahun 2013, tampak Bengkulu merupakan provinsi penyakit diare tertinggi, yaitu 9,5%. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung tetap merupakan provinsi dengan penyakit diare terendah, yaitu 3,5%. Jumlah persebaran kasus diare per kabupaten atau kota pada Provinsi Jambi tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada tahun 2017, penemuan penderita diare di Provinsi Jambi berjumlah 63.370 kasus yang tersebar pada 11 kabupaten atau kota. Jika dibandingkan dengan 2016, terjadi penurunan kasus di mana penderita diare berjumlah 66.225 kasus. Pada tahun 2013, penemuan penderita diare di Provinsi Jambi berjumlah 72.108 kasus. Dilihat pada tahun 2012, kasus diare di Provinsi Jambi dari 11 kabupaten atau kota berjumlah sebesar 90.757. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, terdapat kasus 84.188 kasus. Terjadi peningkatan sebesar 1,5% menjadi 1.213 kasus. Jumlah kasus diare di Provinsi Jambi tahun 2017 terbanyak terdapat di kota Jambi, yaitu sebesar 11.326 kasus. Adapun kasus terendah adalah kota Sungai Penuh, yaitu 1.613 kasus. Nah, diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tinja. Menurut WHO pada tahun 1984 mendefinisikan diare adalah buang air besar atau BAB 3 kali atau lebih dari sehari selama 24 jam yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Mengutip definisi Hippocrates, menyatakan diare adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal atau meningkat dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair. Berpendapat bahwa gastroenteritis dikesampingkan saja, di mana memberikan kesan terdapatnya suatu radang, sehingga selama ini penyelidikan tentang diare cenderung lebih ditekankan pada penyebabnya. Diare adalah penyakit yang ditandai bertambahnya frekuensi deteksi lebih dari biasanya, yaitu lebih besar 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja yang menjadi cair, dengan atau tanpa darah atau lendir. Menurut Debkes 2003, diare adalah buang air besar lembek atau cair, bahkan berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya 3 kali atau lebih, maka itu dapat disebut dengan diare, dan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Apa sih penyebab dari diare? Menurut Widoyono 2008, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama virus, yang dimana virus tersebut adalah rotavirus, 40-60% adenovirus. Yang kedua adalah bakteri,
bakteri Escherichia coli atau E. coli, yaitu 20-30%, Shigella sp 1-2%, Vibrio cholera, dan lain-lain. Yang ketiga adalah parasit, yang dimana parasitnya yaitu Entamoeba histolytica, yaitu kurang lebih 1%, Giardia lamblia, Cryptosporidium 4-11%, dan yang keempat adalah keracunan makanan, kelima malabsorpsi yaitu karbohidrat, lemak dan protein, keenam alergi yaitu makanan, susu sapi, yang ketujuh imunodefisiensi yaitu AIDS. Penyebab lain diare ditimbulkan oleh makan tanpa mencuci tangan, minum air mentah, makan makanan yang dihinggapi lalat, memakan makanan beracun, mengonsumsi alkohol yang berlebihan, terutama dalam seseorang yang tidak cukup makan. Adapun gejala dari diare yaitu pertama gejala umum, mengeluarkan kotoran lembek yang sering merupakan gejala diare yang umum. Muntah biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut. Demam dapat mendahului atau tidak mendahului gejala diare. Gejala dehidrasi yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis bahkan gelisah. Yang kedua itu gejala spesifik, yaitu ada dua. Yang pertama Vibrio cholera, di mana diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis. Yang kedua adalah dysenteriform atau tinja berlendir dan berdarah. Diare yang berkepanjangan dapat menyebabkan yang pertama dehidrasi atau kekurangan cairan, tergantung dari presentasi cairan tubuh yang keluar. Dehidrasi juga dapat terjadi ringan, sedang atau akut atau berat. Yang kedua itu gangguan sirkulasi. Pada diare akut, kehilangan cairan dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Bila kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan, pasien dapat mengalami shock atau pershock yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah. Yang kedua yaitu gangguan asam basa atau asidosis. Hal ini terjadi akibat kehilangan cairan elektrolit atau bikarbonat dari dalam tubuh. Yang keempat adalah hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Sering terjadi pada anak yang sebelumnya mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang kelima adalah gangguan gizi. Gangguan ini terjadi karena asupan makanan yang kurang dan output yang berlebihan. Hal ini akan bertambah berat bila pemberian makanan dihentikan secara sebelumnya penderita sudah mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Adapun cara penularannya yaitu jika misalnya ada seorang anak X yang membuang air besar dan tidak mencuci tangan dengan bersih, kemudian melakukan aktivitas seperti bermain bola dengan temannya, dan kemudian temannya ini si Y memegang bola tersebut, dan di situ misalnya terdapat bakteri atau virus yang dapat menyebabkan diare, maka si temannya ini akan terkena diare. Lalu tanpa mencuci tangan menyentuh makanan, langsung memakan makanan tersebut tanpa tidak mencuci tangan dahulu. Adapun juga cara penularan yang lainnya itu misalnya tinja. Tinja ini mengotori air, mengotori tanah, lalat yang hinggap di tinja, atau tinja yang berada di atas tanah. Nah, dari misalnya air, jika air tercemar oleh tinja maka akan berakibat kepada manusia yang mengonsumsi air tersebut. Nah, manusia tersebut dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu antara sakit diare atau mati. Yang kedua yaitu jika tinja ini menyentuh tangan, maka anak tersebut tidak mencuci tangan terlebih dahulu dan langsung makan sesuatu, maka itu juga akan menyebabkan diare, yang dimana manusia tersebut dapat sakit atau meninggal. Selanjutnya yaitu jika tinja tersebut dihinggapi lalat kemudian hinggap di makanan yang tidak ditutup, maka makanan tersebut juga akan tercemar dan bahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena akan menyebabkan diare atau meninggal. Yang terakhir yaitu jika tinja mengotori tanah, maka makanan, minuman, sayuran, dan lain-lainnya akan tercemar.
maka sayuran tersebut, apalagi misalnya sayuran tersebut tidak dicuci terlebih dahulu, maka akan menyebabkan diare karena bakteri atau virus yang ada pada sayuran atau tanaman-tanaman tersebut tidak dicuci terlebih dahulu akan tetap hidup dan masuk ke dalam perut sehingga menyebabkan diare atau kematian. Masa inkubasi diare. Mekanisme terjadinya diare oleh infeksi rotasi virus telah diketahui melalui berbagai mekanisme yang berbeda. Mekanisme ini meliputi malabsorpsi akibat kerusakan sel usus atau enterosit, toksin, perangsangan saraf enterik, serta adanya iskemik pada virus. Rotasi virus yang tidak ternetralkan oleh asam lambung akan masuk ke dalam bagian proksimal usus. Nah, rotasi virus kemudian akan masuk ke sel epitel dengan masa inkubasi 18 sampai 36 jam, di mana pada saat ini virus akan menghasilkan enteroksin NSP-4. Enteroksin ini akan menyebabkan kerusakan permukaan epitel pada villi, menurunkan sekresi enzim pencernaan usus halus, dan menurunkan aktivitas Na+, kontransporter, serta menstimulasi syaraf enterik. Nah, bagaimana sih cara mencegah dan menanggulangi terjadinya diare? Yaitu pertama, kita harus menerapkan perilaku hidup sehat, yang dimana yang pertama pemberian ASI. Pemberian ASI ini harus sangat diperhatikan karena ASI adalah makanan yang paling penting bagi bayi. Pemberian saat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Bayi harus disusui secara penuh sampai mereka berumur 6 bulan. Nah, ASI turut memberikan perlindungan terhadap diare. Pada bayi yang baru lahir, pemberian ASI secara penuh mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu formula atau susu botol. Kedua yaitu makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan. Ada beberapa saran untuk meningkatkan pemberian makanan pendamping ASI, yaitu yang pertama, perkenalkan makanan lunak ketika anak berumur 6 bulan dan dapat teruskan pemberian ASI. Yang kedua itu tambahkan minyak, lemak, dan gula ke dalam nasi atau bubur dan biji-bijian untuk energi. Tambahkan hasil olahan susu, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran berwarna hijau ke dalam makanan. Yang ketiga itu cuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan menyuapi anak. Suapi anak dengan sendok yang bersih. Yang keempat itu masak makanan dengan benar. Simpan sisanya pada tempat yang dingin dan panaskan dengan benar sebelum diberikan kepada anak. Ketiga yaitu menggunakan air bersih yang cukup. Nah, air bersih ini sangat penting bagi kita karena penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui fase oral. Kuman tersebut dapat ditularkan apabila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman, atau benda yang tercemar dengan tinja. Misalnya jari-jari tangan, makanan yang wadah atau tempat minuman-minuman yang dicuci dengan air tercemar. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare. Mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah yang harus diperhatikan oleh keluarga, yaitu yang pertama, ambil air dari sumber yang bersih. Kedua yaitu simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup, serta gunakan gayung khusus untuk mengambil air. Yang ketiga itu jaga kebersihan air dari pencemaran oleh binatang atau untuk mandi anak-anak. Yang keempat itu minum air yang sudah matang, dimasak sampai mendidih agar virus atau bakteri yang ada dalam air tersebut mati. Yang kelima itu cuci semua peralatan masak dan peralatan makanan dengan air bersih dan cukup. Yang keempat itu kita harus selalu mencuci tangan, karena mencuci tangan itu kita tidak tahu kuman-kuman apa saja yang ada di tangan kita. Jadi sebelum kita makan atau memegang makanan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu menggunakan jamban. Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga.
jamban harus dibersihkan secara teratur agar terhindar dari virus atau bakteri. Yang keenam yaitu membuang tinja bayi dengan benar. Banyak masyarakat yang membuang tinja bayi itu sembarangan. Kita itu harus memperhatikan bahwa tinja bayi itu harus dibuang dengan benar, dengan cara yaitu kumpulkan tinja bayi dan buanglah dan langsung kita buang dari tempat jamban. Bantu anak buang air besar di tempat yang bersih dan mudah dijangkau olehnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pemberian imunisasi campak. Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Anak yang sakit campak sering disertai oleh diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oleh karena itu, berilah imunisasi campak segera setelah bayi berumur 9 bulan. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum